Untuk selanjutnya saya di sini akan membuat suatu permainan biar tidak tegang. Yang apa namanya? Yang pertama saya akan mulai dari ibu di sini dulu. Ini permainannya cuma menyebutkan angka dan saya akan menunjukkan secara acak agar ibu-ibu bisa mengingat angka berapa yang sudah disebutkan tadi. Siap ya ibu-ibu? Ya. Mari kita mulai untuk dari ibu sini. Tolong sebutkan angka 1 sampai seterusnya. Nanti ibu yang sini menyebutkan angka seterusnya gitu ya. Paham ya Bu? Ya. Yuk kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka berapa? 4, Angka berapa? 2, Angka berapa? 7. Nah, dari permainan ini kita bisa menumbuhkan semangat. Jadi untuk mengikuti pembelajaran kita tidak merasa jenuh. Terima kasih kekompakannya. Terus untuk selanjutnya membuat keputusan bersama dan melaksanakan dengan konsisten. Jadi di sini membuat keputusan bersama yaitu si ibu dengan si ayah nanti sampai di rumah membuat keputusan untuk pengasuhan anak. Jadi keputusan tersebut dirembuk oleh sang ibu sama suami. Jadi harus diskusi di rumah gimana dalam pengasuhan anak. Tolong sampaikan kepada Bapak tentang materi yang sudah diperoleh kali ini. Tolong membuat keputusan terkait pengasuhan anak dan memahami pentingnya konsistensi antara ayah dan ibu. Jadi setelah membuat setelah membuat keputusan, maka si ayah dan si ibu harus saling mendukung. Jadi setelah membuat keputusan, sepakat keputusan ini dibuat berdua. Nanti setelah dapat beberapa hari, keputusan yang sudah dibuat dijalankan oleh satu orang. Jangan seperti itu. Jadi sang ibu sama ayah itu sudah membuat keputusan. Jadi menjalankannya harus tetap berdua. Terus itu selanjutnya kita akan menyaksikan film terkait rembuk masalah bersama membuat keputusan bersama ayah. Mari kita tonton videonya bersama-sama. Oke, terima kasih. Barusan kita sudah menonton film antara Pak Rusli dan dari keluarga Pak Rusli dan Bu Lili. Untuk video yang sudah ditonton barusan sudah jelas ya, si anak yang bernama Ita menangis minta es lontong, dan sedangkan waktu itu dalam keadaan makan. Dan kita akan melakukan pembentukan kelompok untuk melakukan diskusi tentang pembahasan video yang sudah ditonton barusan. Untuk pembagian video, pembagian diskusi, saya akan membagikan 3 kelompok yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama kelompok sini 3 orang, terus yang situ kelompok kedua 3 orang, dan yang di sana 3 orang. Jadi berdiskusi tentang apa yang sudah ditonton dalam video barusan. Nah, setelah melakukan diskusi, saya akan menanyakan hasil dari diskusi yang sudah didapat setelah menonton video tersebut. Untuk kelompok sini, apa hasil diskusi yang sudah dibicarakan tentang tentang video yang tadi? Monggo dijelaskan apa yang sudah didapat. Pak Rusli dan Bu Lili lebih memilih untuk menenangkan Ita dan tidak memenuhi begitu saja permintaannya, karena membeli es tongtong itu termasuk dari keinginan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih karena sudah melakukan diskusi dan menjawab semua dari itu. Jadi hasil dari video tadi intinya si ibu dan si ayah itu tidak langsung membelikan si Ita meminum es. Jadi kita boleh membelikan anak kita membelikan sesuatu, yaitu
es, entah apa itu. Tapi semua itu termasuk keinginan. Jika ada kebutuhan seorang anak belum terpenuhi, maka keinginan itu tidak harus didahulukan. Jadi intinya semua yang diminta anak tidak harus langsung dituruti. Jadi tadi video tadi keluarga Ibu Lili dan keluarga Pak Rusli dan Ibu Lili sedang melakukan makan siang. Dan kebetulan ada penjual es tongtong yang lewat. Si Lili nangis minta es tongtong. Si Ita nangis minta es tongtong. Terus si ibu dan si bapak melarangnya, tapi tidak langsung memarahi. Si ibu dan si bapak melakukan rembuk dahulu, gimana enaknya untuk kelangsungan permintaan si Lili, si Ita. Terus untuk untuk jawaban yang kedua dari hasil diskusi dari kelompok sini, apa yang sudah didapatkan dari diskusi tadi, monggo disampaikan. Pak Rusli dan Bu Lili melakukan diskusi terlebih dahulu untuk memutuskan kapan saatnya kita boleh minum es tongtong. Nah, terima kasih sudah menjawab dan melakukan diskusi. Sekali lagi saya ucapkan, untuk menuruti keinginan anak, kita tidak harus sepihak. Jadi jika di rumah ada ayah, jika ayah libur, kebetulan si anak minta membeli es atau beli apa, jadi si ibu tidak langsung membelikan, dan sebaliknya nanti si ayah tidak boleh langsung membelikan. Jadi si ayah dan si ibu harus melakukan rembuk dulu untuk mengambil keputusan apakah baik atau tidak. Jika dalam keadaan makan seperti video tadi, terus ada es, si anak menangis, langsung dibelikan es, apakah itu baik? Nah, perbuatan itu tidak baik, karena dalam kegiatan itu melakukan kegiatan makan, yaitu termasuk kebutuhan utama, sedangkan membeli es itu termasuk keinginan. Meskipun si anak nangis, kita harus bisa menenangkan untuk tidak membeli es dulu. Jangan langsung memarahi, kamu ini sedang makan mau beli es, jangan gitu. Nanti si anak semakin menjadi-jadi nangisnya. Jadi si Pak Rusli dan Ibu Lili berembuk memutuskan kapan saatnya Ita boleh meminum es. Jadi si Pak Rusli tadi memeluk si Ita, menenangkan Ita, dan memberi pujian, memberi nasihat kepada Ita, karena semua itu nanti akan diberikan oleh orang tua Ita, tapi harus makan dulu, jangan dibelikan nanti tidak jadi makan itu. Nah, jadi di sini inti dari video yang tadi, yang bisa kita ambil dari video tadi, sudah dijelaskan ayah dan ibu saling bekerja sama sebagai tim. Jadi dari video tadi sudah menunjukkan kerjasama yang baik antara si ayah dan si ibu. Jadi tidak ngambil keputusan sendiri. Nanti ayah yang bekerja, mentang-mentang ayah yang bekerja, ayah punya duit, langsung diberikan sama ayah, tidak bilang sama ibu. Itu perlakuan buruk dari orang tua. Jadi sebagai ayah dan ibu harus melakukan rembuk terlebih dahulu. Terus untuk selanjutnya, saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti pertemuan kali ini dengan pembahasan pengasuhan dan pendidikan anak. Untuk kesimpulan materi kali ini, yaitu ayah tetap bisa memanfaatkan waktu makan bersama untuk menunjukkan perhatian kepada anak, membantu anak berusia balita untuk makan, bertanya dan mendengarkan cerita dari anak. Kita harus tetap menjadi pendengar yang baik untuk anak, membacakan cerita sebelum tidur. Terus
Dan selanjutnya bercerita kepada anak tentang berbagai hal atau membantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Kesimpulan selanjutnya, sebaik apapun seorang ibu dalam mengasuh anak, kehadiran ayah yang memberikan dampak tersendiri. Setelah pertemuan kali ini, saya harapkan ibu dapat mempraktekkan di rumah. Jadi untuk pertemuan selanjutnya saya akan menanyakan hasil dari praktek yang sudah ibu kerjakan dalam modul pengasuhan dan pendidikan anak. Terus yang terakhir, saya mau buat PR untuk para ibu-ibu, yaitu PR-nya mempraktekkan di rumah bersama ayah tentang pentingnya dan perannya ayah dalam pengasuhan anak. Nanti minggu depan untuk bulan selanjutnya kita pertemuan kelompok lagi. Kita akan membahas apa yang sudah saya tugaskan kepada ibu, untuk ibu-ibu menyampaikan hasil dan hal-hal apa saja yang diperoleh setelah ibu menerapkan tentang pengasuhan dan pendidikan anak bersama ayah. Nanti saya minta di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai saat ini bisa bermanfaat dan bisa merubah perilaku anak dan orang tua di rumah. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.